Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ini pertemuan pertama setelah Ramadan dan Eid. Semoga Allah menerima amal-amal soleh yang maksimal kita lakukan pada hari dan malam yang mulia. Dan semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar terus beramal semaksimal mungkin. Allahumma amin. Sampai waktunya datang, Allah memanggil kita menghadapnya. Kita menghadapnya dengan membawa banyak bekal yang telah dipersiapkan. Di antara bekalnya adalah duduk saja kita di rumah Allah sekarang ini, kemudian mempelajari kitabullah, bagian dari mempersiapkan amal soleh tersebut menghadap Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat tentu niat yang ikhlas datang untuk mempelajari syariat Allah, mengangkatkan kebodohan dari diri kita dan mengamalkan apa yang kita ketahui dari ketentuan dan aturan Allah Azza wa Jalla. Kita membahas tentang beberapa bentuk pendistribusian harta saat masih hidup, yang itu bukan waris. Karena waris tidak ada pada saat pemilik harta masih hidup. Waris itu adanya bila pemilik harta wafat. Maka hartanya dia ketika dia wafat secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya, yang memindahkannya siapa? Pemilik harta yang sesungguhnya, Allah Azza wa Jalla. Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum, kata Allah, berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang ada di tangan kalian. Berarti harta yang ada di tangan kita murni milik Allah. Allah lah yang berhak pada harta tersebut, karena di tangan Anda hanya titipan atau amanah. Ada Allah titipkan untuk Anda pakai kehidupan Anda, menafkahi diri, anak istri dan seterusnya. Ada juga yang Allah tentukan sebahagian dari harta tersebut harus Anda keluarkan kepada para fakir miskin. Jumlahnya ada yang 2,5%, ada 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, sesuai jenis harta dan ketentuan yang diatur di dalam zakat. Ada juga bila Anda telah wafat, Allah memberikannya kepada para ahli waris Anda dengan pembagian yang Allah telah tentukan. Ada pembagiannya 1/2, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 1/4, ada yang 1/8, dan ada yang mengambil sisa setelah pembagian tersebut. Ini ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menentangnya? Tentu menentang pemilik harta. Siapa yang menguasainya dengan tidak mengikuti aturan tadi, berarti dia merampas harta dari pemilik yang sesungguhnya, Allah Jalla fi'ula. Terkadang seseorang ingin mendistribusikan harta ini untuk kebaikan dia
di hari nanti, saat di akhirat, dengan bersedekah, berwakaf. Ya, dengan berwakaf. Nabi SAW mengatakan bahwa bila anak Adam wafat, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Di antaranya shadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Para ulama mengatakan inilah yang dimaksud dengan wakaf, di mana sedekahnya tidak habis harta yang disedekahkannya, tetap hanya manfaat dari harta tersebut selalu mengalir. Bisa wakaf itu berbentuk khairi, sosial. Dia punya lahan dan punya uang, dia bangun masjid. Dia bangun masjid, biaya dia sendiri umpamanya. Ini walaupun dia sudah wafat dan meninggal, masjidnya terus dipakai oleh kaum muslimin, pahala untuk dia selalu mengalir. Ada, dan itu salah satu bentuk lain dia wakaf, dia bangun, dia tanah, di atasnya dibangun madrasah, ya, dan dia buat yayasan untuk pendidikan Islam. Berbayar boleh, yang untuk tidak mampu mendapatkan subsidi silang, ini juga bagian dari wakaf khairi yang pahalanya selalu mengalir. Dan seterusnya, banyak lagi bentuk kegiatan yang lain yang berwakaf. Ada juga bentuknya wakafnya ahli. Di antara bentuk wakaf khairi yang sampai sekarang mengalir manfaatnya bagi manusia, walaupun orangnya sudah wafat 14 abad yang lalu, wakafnya Utsman bin Affan Bi'ru Ma'unah. Kalau kita haji dan umrah, akan kita lihat ada hotel tertulis wakaf Sayyidina Utsman. Iya. Wakaf Sayyidina Utsman. Dia yang wakaf tanah dan bangunannya bukan, itu kisahnya panjang. Bermula dari Utsman membeli sumur Ma'unah, Bi'ru Ma'unah di kota Madinah. Air merupakan sumber kehidupan manusia, tentu dia paling mahal. Sampai sekarang pun walaupun di Indonesia sering hujan, bisnis air tetap bisnis yang paling bagus. Air mineral dan seterusnya. Apalagi di daerah gurun seperti itu, sumber air susah. Hujan setahun paling 5 kali paling banyak. Maka sumur merupakan sesuatu yang mahal, karena untuk menggalinya sampai air bertemu itu bisa 100 meter, 200 meter kedalaman. Dan di masa dulu belum ada teknologi atesis dengan sumur bor itu digali, tentulah di atasnya luas, bisa mungkin 2 kali masjid ini untuk mencapai sampai ke dalam. Ya, dibeli oleh Utsman karena Rasulullah SAW melihat banyak orang-orang yang hijrah ke Madinah, sedangkan mereka tidak memiliki harta, sehingga kebutuhan air sangat terasa. Rasulullah SAW tidak menjanjikan jabatan, tidak menjanjikan harta, tapi dia hanya menjanjikan surga. Beliau mengatakan, "Man ishtara bi'ra ma'unah lil muslimin falahul jannah." Siapa yang membeli sumur ma'unah untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Mahal surga, Bapak dan Ibu sekalian. Berapa yang dibeli oleh Utsman?
60.000 dirham. Tapi yang punya Yahudi. Yahudi tidak mau jual seluruhnya, dia jual setengahnya. Baik, berarti kita 1 hari kamu, 1 hari saya. Baik. Di hari Utsman, kaum muslimin datang ke sumur itu ngambil air gratis. Mereka isilah untuk kebutuhan beberapa hari. Di hari Yahudi setetes pun dia minta imbalan. Ketika Utsman sudah beli setengahnya, hari Yahudi tidak ada lagi orang belanja. Yang biasanya tidak mungkin orang tidak belanja air. Lalu Yahudi mencari tahu, ternyata di hari Utsman dia gratiskan. Lalu dia jual sisanya ke Utsman. Lalu Utsman setiap hari dia gratiskan air kepada kaum muslimin. Di masa pemerintahan khilafah Turki Utsmani, masih keturunan Utsman bin Affan, itu sumur tanah di sekitarnya dibebaskan dengan air karena dijual sebahagiannya, dari uang itu dibebaskan dan dibangun di sekitarnya perkebunan kurma. Hasil kurmanya itu ya sangat besar dan jumlahnya sangat besar sampai bisa membeli tanah dan membuat hotel di sekitar komplek Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sekarang masih ada di salah satu bank pemerintahan Saudi rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ya. Umar bin Khattab juga punya wakaf. Yang beliau wakafkan Jabal Umar itu. Jabal Umar di Mekah. Hasilnya adalah untuk para fakir miskin. Tadi hasil dari Biru Ma'una fakir miskin Madinah setelah terpenuhi barulah diinvestasikan. Setelah terpenuhi. Dan itu investasinya pun membesar terus. Dan sampai waktu yang diinginkan Allah dengan kiamat, itu pahala mengalir terus untuk mereka berdua. Terbayang oleh kita 1400 tahun yang silam, tulangnya pun tidak tahu masih ada atau tidak. Karena manusia bila dikubur, habis tidak tulangnya? Ada satu tulang yang tidak habis. Tulang apa? Ajabuz zanab, ya, tulang ekor. Itu tidak pernah habis. Nanti Allah menghidupkan kita dari situ. Secara medisnya bagi Allah gampang, kun fayakun. Ya. Tidak ada tulang belulangnya pun lagi, tapi amal solehnya masih terus tercatat untuk mereka dinikmati oleh kaum muslimin sedunia. Ya. Ini diantara paling baik. Ini namanya wakaf khairi. Ada lagi dalam Islam wakaf ahli. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta terbaik kalian. Harta yang paling kalian cintai. Mendengar ayat ini turun, Abu Talhah bapak tiri dari Anas bin Malik, suami dari Ummu Sulaim. Beliau memiliki kebun korma di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sedikit sumur airnya untuk mengairi, menyirami kebun kormanya. Dan itu kebun korma terbaik di kota Madinah. Dinamakan kebun itu dengan Bayruha. Sekarang kalau
Anda ada aplikasi Masjid Nabawi, dia masuk dalam perluasan Masjid Nabawi, kebun itu, Bairuha itu. Akan tertulis di sana Bairuha. Maka dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sesungguhnya sampai harta yang paling kalian cintai kalian infakkan." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semua penduduk Bani dah tahu bahwa Bairuha adalah kebun kurma yang terbaik dan itu harta saya yang paling saya cintai. Maka ya Rasulullah, saya jadikan di jalan Allah dan Rasulnya." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Bal ij'alha fi awladik." Tapi jadikanlah dia untuk anak-anakmu. Karena di waktu itu Islam sudah tidak membutuhkan biaya untuk perang dan seterusnya. Semenjak Khaybar ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah, itu harta yang dimiliki kaum muslimin, dimiliki Nabi SAW, Baitul Mal, sangat banyak. Karena Khaybar itu benteng strategis milik Yahudi Khaybar. Harta sangat banyak sampai Ummuna Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah makan kurma kenyang. Berapa biji itu kalau kenyang? Kalau antum berapa biji kenyang? Kalau menurut dokter 1 biji kurma itu sama dengan 2 piring nasi. Itu menurut dokter. Antum butuh berapa? Anggap 10. Anggap 10. Tidak pernah Nabi makan 10. Karena memang enggak ada. Sampai Khaybar ditaklukkan. Khaybar daerah pertanian kurma yang bagus dan selain kurma juga sayur mayur pertanian daerah Khaybar tersebut. Ya. Maka Rasulullah mengatakan ketika Abu Talhah memberikan untuk Allah dan Rasulnya kebutuhan Baitul Mal muslimin, Rasulullah mengatakan, tidak, jadikanlah dia pada anak-anakmu. Dinamakan ini dengan wakaf ahli. Seperti apa? Umpamanya Anda punya perusahaan. Kalau Anda bagi-bagiin ke mereka, ya kemungkinan selesai habis. Anda ingin amal jariah Anda terus berjalan. Anda katakan, ini perusahaan wakaf saya wakafkan. Enggak ada yang boleh jual. Tidak ada kepemilikan. Kepemilikannya milik Allah. Tapi 100% hasilnya setelah dikembalikan sebagian ke maintenance dan operasional seterusnya, itu dibagi semuanya untuk anak-anak saya. Laki-laki sekian-sekian, perempuan sekian-sekian, dan terus ke bawahnya. Cucu-cucu, cicit dari anak laki-laki dan anak perempuan saya. Atau kalau dia mau syaratkan untuk yang miskin saja. Karena umpamanya tidak terlalu besar hasilnya dividen tahunannya. Hanya untuk yang miskin saja. Atau dia mau menambah syarat juga boleh. Hanya untuk yang belajar ilmu syar'i dan kehidupannya sulit. Atau mengajarkan syariat Allah kehidupannya sulit. Karena kalau orang belajar ilmu dunia, biasanya dia dapat pekerjaan, profesi, gaji. Orang ilmu syar'i dapat profesi dan gaji? Kadang ada, kadang tidak. Karena bagi dia menjadi kewajiban mengajarkan. Orang mau gaji, mau tidak, dia wajib mengajarkan. Di daerah sini umpamanya tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Mau tidak mau dia jadi imam. Digaji, tidak boleh imam digaji. Atas imamnya. Beda lagi kalau dia digaji oleh pemerintah atau oleh yayasan. Tapi kalau dia mengatakan saya enggak mau jadi imam,
Ya, saya maunya digaji kalau jadi imam. Ini transaksi ijarahnya batal menurut semua para ulama. Ya, tapi kalau umpamanya ada salah satu donatur daripada kita setiap masjid, setiap sholat terus dorong, akhirnya sholat masing-masing, ya udah, saya alhamdulillah ada rezeki banyak, tolong cariin yang hafiz Quran walaupun tidak 30 minimal 5 juz. Bacaannya bagus, suaranya enak didengar dan dia mau tinggal di sini imamnya 5 waktu. Saya yang nanggung biaya hidupnya dan tempat tinggalnya. Itu boleh. Tapi bukan gaji. Jelas. Honor untuk biaya hidup dia. Ya. Ini kalau dalam wakaf tadi dia masukkan begini juga boleh. Dividen dari perusahaan saya umpamanya 80% untuk anak-anak, ini saya wakafkan untuk anak-anak saya seluruhnya sampai ke bawah dibagi rata. Mungkin per bulan dapat mereka masing-masing 20 juta, 30 juta. Yang 20%-nya, 10%-nya untuk kemaslahatan di daerah tinggal ini. Umpamanya ini Cipinang apa? Cipinang Muara. Untuk kemaslahatan ibadah di sini. Mana masjid yang kencelengannya tidak cukup untuk membiayai imam, membiayai kajian-kajian ilmiah, datang kami salurkan bulanan dari dividen tahunan tadi. Atau per tahun kami salurkan. Ya. Apalagi umpamanya, ada fakir miskin di sini yang zakat mal dari warga sini tidak cukup untuk biaya setahun dia, silakan datang. Ambil dari dana wakaf itu. Apalagi? Cukup? Ada anak-anak sini yang mau belajar ilmu syar'i, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kurang biaya, silahkan datang. Kami akan support dengan syarat dia kembali kemari. Kembali ke kampung sini. Qadarullah di kampung sini umpamanya cukup para imam masjid, para ustadz, silahkan berdakwah di dunia, di bumi Allah luas. Ya. Ini suatu manfaat yang besar bagi manusia. Namanya wakaf ahli. Tidak ada yang bisa mengklaim dari anak-anaknya. Anaknya hanya dapat dividen. Adapun perusahaan tetap berjalan sebagai perusahaan wakaf dan ya tentu semua karyawannya digaji di perusahaan tadi normal, tidak ada masalah dari biaya tadi. Yang dividennya yang untuk kebajikan tadi, baik untuk anaknya ataupun untuk kepentingan kaum muslimin di mana dia berada sehingga dia mendapatkan tidak melalaikan anak-anaknya. Sebahagian tentunya. Dia punya 5 perusahaan, itu satu perusahaan yang dia buat begitu, yang 4 bagi waris. Ini wakaf khairi mix dengan wakaf ahli tadi. Gabung. Karena kalau murni untuk wakaf khairi, bangun masjid, bangun madrasah. Nanti anak-anak cucunya dalam kondisi ekonomi sempit. Biasanya apa yang mereka lakukan? Bagi yang tidak baik agamanya, dia berusaha menguasai yayasan itu, masjid dan yayasan pendidikan itu, dan mereka akui milik mereka dan hasilnya mereka bagi-bagi. Yayasan tidak boleh milik pribadi. Yayasan milik umat. Walaupun tanah, bangunan semuanya dari milik orang tuanya. Kalau PT silahkan. Yayasan tidak boleh dalam undang-undangnya, dalam peraturannya. Ya. Ini akibat apa? Karena
buyutnya sebelum wafat dia hanya wakaf khairi saja. Tidak dia masukkan di situ wakaf ahli, wakaf untuk anak cucunya. Kalau dia mencukupkan hanya anak cucunya saja, silahkan juga, tidak ada masalah. Dia lihat alhamdulillah dia tinggal di Cipinang sini, alhamdulillah semuanya sudah teratur rapi oleh banyak para donatur, oleh RT RW lurah yang taat kepada Allah. Ya, semuanya sudah aman, pendidikan masyarakat di sini, ibadah kaum muslimin di sini, para fakir miskin terpenuhi seluruhnya, biaya hidup hari-hariannya. Ya udah, saya masih ada harta, ada gedung, itu wakaf ahli saja. Boleh. Seperti tadi yang Nabi menganjurkan kepada Abu Talhah. Tetap berpahala atau tidak tetap berpahala? Wakaf. Dan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa tanah-tanah persawahan, perkebunan yang ada di Sumatera Barat ini termasuk wakaf ahli. Ya, mereka wakafkannya hanya untuk keturunannya yang perempuan saja. Wallahu a'lam, mungkin iya, mungkin tidak. Tentu ditelusuri dulu ikrar dari pembuka lahan pertama. Kalau saya yang buka lahan, ini tidak ada manusia di sini, Masya Allah. Lalu saya buka, saya tanamin pohon-pohon, pohon singkong macam-macam. Sehingga Indonesia belum ada. Ini tanah saya. Ya, lalu saya ikrarkan wakaf ahli. Ya, ini untuk anak perempuan saya saja, ke bawahnya. Ya, karena yang laki-laki bisa mencari nafkah, yang perempuan sulit umpamanya, terserah. Boleh. Tapi tentu kasihan yang laki-laki. Iya, dia kalau bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya, keahlian dan kemampuannya dan mencukupi. Kalau tidak, dia akan iri. Ini perempuan di keluarga besar, alhamdulillah bergelimang nikmat. Kita bergelimang keringat. Ya, khawatir nanti terjadi hal tuntutan satu dan lainnya. Ya, ini pendistribusian wakaf. Walaupun pahalanya terus mengalir dari Allah, tapi juga bagian untuk bisa orang-orang dekat kita merasakan nikmatnya. Bisa jadi lagi berbentuk hibah. Selesai bab wakaf. Wakaf tadi, mohon maaf, wakaf tadi harus dinyatakan saya wakafkan, harus ada ikrar wakaf. Perlu ditulis, ya sebaiknya ditulis. Perlu saksi, sebaiknya ditulis atas materai, dia mengatakan saya ikrarkan bahwa kebun ini, perusahaan ini saya wakafkan. Manfaatnya untuk siapa, dia jelaskanlah manfaatnya dan seterusnya. Cukup. Kalau khawatir hilang dan segala macam ribut, ya mau dicatatkan resmi. Kalau wakaf khairi bagus dicatatkan resmi. Kalau wakaf ahli, kalau dicatatkan resmi apa gunanya? Kira-kira pemerintah dia untuk anak-anaknya, pemerintah akan menjaga enggak untuk anak-anaknya? Hah? Khawatir malah disita dan diambil oleh negara. Ya. Itu yang wakaf yang sudah menjadi budaya kaum muslimin di negara-negara Islam. Di kota Mekah dan Madinah banyak wakaf-wakaf kaum muslimin Nusantara yang mereka dahulu
haji dan berdagang di sana sukses. Ada wakaf kaum muslimin dari orang Aceh, ada Palembani, ada Minangkabau dari Padang, Al-Fadani, banyak. Ada dari Palembang yang mereka wakafkan. Sampai sekarang wakaf yang ada itu milik yang mewakafkannya orang Aceh. Dan sampai sekarang jemaah haji Aceh biaya hajinya termurah. Karena biaya hotelnya wakaf dengan harga murah. Kemudian hasil wakafnya pun dikirimkan, hasil setelah keuntungan, dividennya dikirimkan kepada kaum muslimin di Aceh. Ya, seperti itu. Kalau di negara Saudi memang ada satu kementerian wakaf mengurusi itu. Baik wakafnya khairi maupun wakafnya ahli. Dia akan membela hak dari si wakif. Kemudian selesai kita wakaf berpindah kepada hibah. Hibah memberikan harta kepada pihak lain dengan tanpa imbalan. Hibah tidak mengikat kecuali setelah serah terima. Bila saya mengatakan ini jam saya hibahkan ke Bapak Fulan. Ya. Lalu saya naik mobil, kelupaan. Kajian bulan depan dia mengatakan, itu kan udah milik saya Ustaz Bapak hibah. Oh, kelupaan saya Pak, enggak jadi saya mau hibah. Enggak ada masalah. Janji adalah hutang, itu enggak tahu dalil dari mana. Dalam Islam seperti itu. Hibah bila belum serah terima tidak mengikat. Tapi kalau sudah saya terimakan, silakan Bapak ambil umpamanya ini yang kalau saya tarik lagi, ini yang Nabi mengatakan orang yang memberikan hibah lalu menarik kembali al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi wa laysa lana mathalus saw. Orang yang menghibahkan sesuatu lalu dia tarik kembali hibahnya setelah serah terima, maka dia bagaikan anjing muntah lalu dia makan lagi muntahnya. Ini Nabi yang mengatakan dia bagaikan anjing. Tapi kalau belum serah terima dan dia bilang oh enggak jadi, tidak termasuk. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menghibahkan setelah Rasulullah SAW wafat kepada putrinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha satu kebun kurma yang hasilnya 20 wasak. Zakat itu 5 wasak, dia 20. Berarti 4 kali nisab zakat. Namun ibunda kita sibuk mengajarkan agama Allah, mengajarkan hadis-hadis Nabi, dan dia jenius dan salah satu dalam Islam periwayat hadis Nabi yang terbanyak. Banyak para sahabat dan tabi'in belajar ke beliau. Tapi pakai hijab. Aisyah di sana dihijab, kemudian kaum muslimin di ruangan yang tidak melihat ibunda kita. Tidak ada waktu dia mengelola kebun itu. Ya dikelola oleh Abu Bakar. Lalu ketika Abu Bakar merasa ajalnya makin dekat, dia mengatakan, "Ya Bunayyah, wahai putriku, wallahi demi Allah, tidak ada seorang pun dunia ini yang ingin aku berikan manfaat kepadanya melebihi engkau. Wa kuntu nahiltuki
nakhlatan 20 juzatan. Dan aku pernah memberikan kepadamu, menghibahkan kebun kurma yang hasilnya 20 wasak. Tapi engkau tidak pernah menerimanya. Belum engkau terima. Maka sekarang sepertinya ajalku sudah dekat. Maka ini mulai sekarang dia menjadi bagian warisan yang kau bagikan kepada saudara-saudarimu. Jelas? Maka bila ada ibu, ayah yang mengatakan ini. Ini milik si ini, anak pertama, kedua, ketiga. Lalu tidak ada yang serah terima. Hasilnya, kontrakannya masih diterima oleh ibunya atau ayahnya. Ya, maka ketika wafat tidak ada itu hibah bagi waris. Ya. Yang ribetnya kalau sebagian sudah nerima, sudah nempatin, yang lain belum. Karena dia jauh di luar kota. Ya. Maka konsekuensinya bila dia wafat, yang sudah nerima milik dia. Yang di luar kota, kalau belum balik nama ke dia, maka mumpung Anda belum meninggal, kalau Anda ingin menghibahkan aset-aset Anda kepada anak-anak, pertama syaratnya hibahnya harus adil. Ya, hibah beda dengan nafkah. Kalau nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, mana yang lebih besar nafkahnya? Kebutuhan khusus. Ya, yang berkebutuhan khusus, biaya hidup hari-hariannya, sekolahnya, segala macam mahal. Makanannya mahal. Bagian dari terapinya. Yang normal jangan iri. Ayah nggak adil. Si adik banyak dapat, saya dikit. Nak, kamu sama orang berkebutuhan khusus iri. Allah sayang kamu diberikan normal. Oh ya pokoknya, kalau kamu nanti jadi dia juga, ayah berikan yang sama. Janganlah pusing ayah. Satu aja udah pusing, sekarang ada lagi 2. Ya, kadang subhanallah, kita mengirikan orang yang sulit, orang yang susah. Ya, biarlah dia karena kebutuhan khusus tadi. Begitu juga kalau beli baju antara anak wanita dengan anak laki-laki, mana yang mahal pakaiannya? Wanita, Masya Allah. 4 meter pakaiannya. Laki-laki 0,5 meter cukup. Cukup 0,5 meter. Wallahualam, hitunglah ya. Kalau kurang tambahkan. Jangan iri yang laki-laki dengan yang perempuan. Ya, yang seperti itu nafkah sesuai kebutuhan. Hibah, hadiah di luar itu, maka dia mesti adil. Ya, kalau umpamanya tadi rumah kontrakan mau dibagi, dibagilah, tapi semuanya dapat. Dan nilainya jangan terlalu berbeda tinggi. Beda-beda dikit, beda-beda 2%, 5%, ya biasalah. Karena nggak mungkin sama seluruhnya. Ya, tapi kalau terpaut jauh, membuat yang satu kepada yang lain menjadi iri. Kecuali dalam hibah tadi ada yang ditujukan. Memang semuanya dapat rumah, tapi yang ini rumahnya lebih mahal, desainnya lebih khusus karena dia berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus tentu pagarnya bisa dipencet dari luar terbuka. Yang lain jangan iri. Dia rumahnya pagarnya aja udah mahal, beda, otomatis. Ya dia mah kursi roda.
mau kamu bukain pagarnya setiap dia mau masuk? Ya enggak maulah. Ayah berikan dia rumah yang kebutuhan khusus. Ya, itu boleh. Dan enggak perlulah iri dengan orang yang sulit hidupnya dan lain-lainnya. Ada yang anak ekonominya rendah, sehingga hibahnya mungkin dia lebihkan dari yang lain. Yang lain cuma dapat 1 rumah, yang ini diberikan 2 rumah. Karena pendidikannya umpamanya tidak terlalu tinggi, kemudian karena memang Allah batasi kemampuan IQ-nya. Yang lain umpamanya bisnisnya maju, yang ini juga diajarin bisnis oleh orang tuanya dagang, tapi sepertinya tidak berkembang. Bukan karena malas, tapi memang Allah berikan rezeki anak itu seperti itu. Agar dia bisa bertahan hidup, Anda berikan selain rumah satu-satu tadi, ada 1 rumah kontrakan atau kos-kosan. Sehingga untuk membantu memenuhi minimal kebutuhan pokoknya terpenuhi bulanan. Itu silahkan. Jelas, itu bagian dari adil. Adapun yang satu dibagi yang lain tidak, tanpa ada kebutuhan khusus tadi, maka ini si orang tua menyulut dengki sesama anak-anaknya. Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dan bentuk berlaku adil dalam pemberian hibah tadi. Ada 2 materi lagi, mau kita lanjut atau kita cut dulu ini dengan tanya jawab? Nanti ada atiyah dengan wasiyah. Atiyah itu pemberian pada saat dia sakit kronis, sakit berat yang diperkirakan akan membawa meninggal. Kalau wasiat, pemberiannya nanti eksekusinya kalau dia meninggal. Kita buka tanya jawab dulu aja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah dan selalu mendapat kesehatan, wabil khusus kepada Ustaz dan kepada kita semua. Allahumma amin. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Saya memiliki kakak kandung seorang wanita wafat saat Ramadan lalu, Ustaz. Dia meninggalkan 1 buah rumah, Ustaz, atas nama kakak kandung saya. Pada saat dia nikah, suaminya membawa 1 orang anak angkat. Dan suaminya membawa anak angkat. Iya. Bukan anak suaminya juga. Bukan. Anak orang. Anak orang. Anak bikin angkat. Masalah berarti suaminya. Iya, anak. Jadi anak orang ngapain dibawa? Bawa anak angkat pada saat nikah. Dan sampai saat suaminya wafat, ya 10-12 tahun yang lalu. Lebih dulu suaminya wafat. Sudah meninggalkan rumah atas nama istrinya, yaitu kakak kandung kami sendiri. Suaminya, itu rumah milik suaminya tapi sudah nama kakak kandung Anda. Betul. Sudah hibah. Sudah hibah. Sudah jatuh sertifikat atas nama kakak kandung. Dia tidak meninggalkan anak. Dan tidak juga kakak ipar kami sudah tidak memiliki orang tua karena sudah wafat kedua orang tuanya. Ya. Ini udah uzur sebenarnya umur kakak kami juga sudah mencapai 78 tahun. Sekarang dia hanya meninggalkan, kakak ipar hanya meninggalkan adik dan kakaknya. Wallahu a'lam bishawab juga masih ada atau tidak. Saudara-saudari dari kakak itu berapa orang yang masih hidup saat dia wafat? Katanya 2, Ustaz. Masih ada atau wallahu a'lam di mana rimbanya kita juga tidak tahu. Kita harus cari. Kalaupun itu. 2 laki dua-duanya atau laki perempuan? Laki perempuan, Ustaz.
yaitu milik mereka. Laki, 2/3-nya milik laki-laki, 1/3-nya milik saudari perempuannya. kalau itu masih ada saja. Ya tentu, kalau tidak pada saat dia wafat tadi mereka sudah wafat semuanya, turun ke anak laki-laki dari saudara laki-laki. Adapun dari saudari perempuan, anak saudari perempuan tidak dapat waris lagi. Terputus. Jadi harus dicari Ya adik pemiliknya itulah. Apakah aset sesuatu yang pemiliknya tidak diketahui berpindah ke yang lain? Jawabannya tidaklah. kepemilikannya ini sudah menjadi istrinya saat Iya. Dia kan istrinya sudah meninggal. sekarang sudah nggak ada dua-duanya. Iya dia sudah meninggal. Betul. Istri ini. Si perempuan ini. Anggap namanya, siapa namanya? Yusriah. Yusriah wafat. Ketika Yusriah wafat, baik rumah, uang tunai, saham perusahaan, apa-apa seluruhnya, itu berpindah kepada milik ahli warisnya. Di antaranya Adik. tadi saudara-saudarinya. Iya. Kalau itu milik mereka semuanya. Kalau mereka sudah wafat, berpindah kepada anak dari saudaranya. Anak laki-laki dari saudaranya. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan semuanya, berpindah kepada pamannya. Saudara dari ayahnya. Saudara dari ayahnya sudah wafat pada anak laki-laki dari saudara ayahnya. Jelas? Baik saat kebetulan saya sengaja bawa keluarga saya, kebetulan wanita di belakang, biar lebih jelas lagi. Jadi kepemilikan harta kakak yang sudah wafat adalah kepemilikan dari ahli waris itu sendiri. Iya, ahli Baik, warisnya. Baik Ustaz, jazakallah khairan kasih. Allah yang Barakallah barik. fiik. Kalau Anda bantu mencari, kalau ada biaya yang keluar, sampaikan saja. Saya mencari Anda untuk menyatakan, untuk Anda mengurus dan mengetahui harta milik Anda, bayar dana yang sudah keluar. Kalau dia tambahkan hadiah, alhamdulillah. Kalau tidak tambahkan hadiah, tidak ada hak Anda. Jelas? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Fadol. Ini gantian setelah ini banyak ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Jadi begini Ustaz, Desember 2025 satu-satunya orang tua saya yaitu Bapak meninggal. Ibu udah lebih dulu kan. Ketika meninggal kan otomatis harusnya peninggalan ibu bapak ini kan menjadi waris kan ya Ustaz. Iya, seorang wafat harta dia walaupun didapat dengan cara apapun, cara yang halal, berpindah otomatis kepada para ahli waris. Qadarullah Ustaz 3 tahun sebelum 2 tahun setengah hampir 3 tahun sebelum Bapak wafat ini memberikan hibah pada salah satu rumah. Kepada saya dan kakak saya kan hanya 2 bersaudara. Semua anaknya dapat berarti? Kakak saya perempuan, saya laki-laki. Tapi anak boleh cuma berdua? Tapi hibahnya dalam bentuk dia jual ke suaminya kakak. Ini rumah. Bapak bilangnya begitu di perjanjiannya, di perjanjian hibahnya. Rumah itu dijual karena ke suami. Kalau hibah pajaknya berapa persen? Gede kali ya. Jadi dia jual ke suami kakak dengan harga yang nggak sesuai. Saya menerima hibah dengan jumlah yang juga tidak sesuai yang Ustadz sampaikan tadi kan harus adil. Jadi dia mau hibahkan itu katanya ke ipar saya, suaminya kakak dan cucunya, anaknya kan cuma 1 kakak saya. Berarti anaknya nggak dapat? Anaknya dia dapat perempuan. Enggak, Enggak dihitung. Dihitungnya dia jual ke suaminya, anaknya kan. Ya berarti dia tidak adil. Nah, qadarullah pas begitu wafat, sampai detik ini saya udah tunggu, tidak ada itikat baik untuk membicarakan masalah waris. Jadi
dari kakak saya. Kan karena itu sisa peninggalan orang tua itu kan sebenarnya masih banyak Ustadz. Berupa rumah, tanah, apapun itulah perhiasan apa semua masih banyak. Nah, tapi tidak ada pembicaraan sampai detik ini. Jadi bagaimana itu Ustadz kita menyikapinya? Sampaikan dengan baik bahwasanya bila seorang wafat hartanya menjadi milik ahli waris. Ya, yang warisannya anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Bila ada salah satu yang menguasai melebihi dari haknya, itu tentu urusannya dia merampas hak yang lain. Kalau sudah bicara baik-baik, mereka tidak menanggapi kita dengan baik juga Ustaz. Apakah boleh kita menempuh jalur hukum? Jalur apa yang ditunggu? Kita ke pengadilan agama untuk meminta hak waris kita? Enggak tahu saya kalau jalur pengadilan agama. Masalahnya jalur pengadilan agama juga, tapi cobalah kalau Anda mau. Syukran Ustaz. Ya Allah barik fiik. Tapi biasanya di pengadilan agama tidak ada keputusan yang sifatnya memaksa. Ada di pengadilan agama yang memaksa? Assalamualaikum Ustaz. Sebentar. Ada atau tidak? Tidak ada. Dia hanya berdamai begitu saja. Ya, mediasi. Kalau pengadilan agama yang sesungguhnya, iya. Kalau mahkamah syariah, iya. Ditentukan, mahkamah datang, dipanggil polisi, penyidik, disidik semua harta dari ayah Anda, lalu dipaksa adik Anda tadi atau kakak Anda untuk menyerahkan 2/3-nya ke Anda dan 1/3-nya balik namakan ke dia. Tidak ada tindakan, maka dipenjara orangnya. Itu secara Islam. Itu kalau Anda hidup di negara Islam. Hak kita tidak ada yang terzalimi. Tapi dengan kondisi di Indonesia ya seperti tadi. Hanya mediasi, tidak ada, jangankan masalah waris. Masalah bisnis ditipu, ada orangnya yang nipu. Paling disuruh mediasi, damai begitu aja kan ya. Gak bakal dia dipenjarakan. Jelas. Tapi kalau Anda ingin memberikan efek kejut ya silahkan aja. Bukan orang tua keliru, orang tua tidak mengerti. Itulah gunanya sebelum kita wafat, pahami agama Allah dengan baik, sehingga semua tindakan kita sesuai dengan ketentuan Allah. Iya, bagus, tidak ada masalah. Allah barik fiik. Satu ibu-ibu, habis itu saya baca dari kertas ya, silakan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maaf ini agak panjang. Kami, orang tua kami mempunyai tanah dan rumah, itu ada 2 sertifikat Ustadz. Bapak mempunyai 7 orang anak perempuan, 1 sudah meninggal tahun 1986. Bapak meninggal tahun 2008. Berarti tinggal 6 orang. Bapak mempunyai 6 saudara, 3 perempuan sudah meninggal. Dan 3 laki-laki, 2 sudah meninggal sebelum Bapak meninggal. Dan 1 sesudah Bapak meninggal. Kemudian ibu mempunyai 6 saudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang meninggal siapa dulu? Ibu Anda Saudara, atau Bapak Anda? Ibu meninggal tahun 2021. Dua-duanya sudah meninggal Pak Ustadz. Iya, ini mau dibagi waris. Iya. Pembagian warisnya, Iya. harta bapak dahulu dibagi, istrinya dapat,
Jadi Bapak itu, jadi kan tanah 2 Ustadz. Tanah dan rumah itu 2 sertifikat. Semuanya milik si suami. Enggak, yang Istri nggak ada satu milik punya harta. Bapak, atas nama Bapak. Yang satu itu atas nama Bapak sertifikatnya. Yang satu lagi nama Ibu. Gitu, Ustadz. Dihibahkan atau pinjam nama saja? Dihibahkan. Ya udah, terus? Ya. Jadi gimana Ustadz ini untuk ahli warisnya? Ketika Bapak namanya siapa? Musa Al-Bahri. Ketika Pak Musa wafat, Ya. istrinya masih hidup, dapat Ya. 1/8. Anaknya ada laki-laki tadi? Perempuan semua Ustadz. Perempuan Jadi yang dapat. satu sudah meninggal. Sebelum Bapak meninggal, 1 anak yang sudah meninggal duluan. Berarti ada Tinggal 6 orang. yang laki-laki tidak ada sama Tidak ada. sekali atau Perempuan sudah semua, meninggal? Ustadz. Perempuan semua anaknya. Anak laki-laki memang tidak pernah ada. Tidak pernah. Ya udah. Ya. Perempuan semua Iya. ketika Pak Musa wafat, anaknya tinggal 5. Tinggal 6. Tinggal 6. Ya. 2/3 dari harta untuk anak perempuan. Gitu. Ya. 1/8, 2/3 berarti dibagi 24. Untuk istrinya dapat 3/24. Untuk anak perempuannya 16/24. Untuk Sisanya saudara laki. sisanya berapa itu? Oh iya. 16 tambah 3, 19, sisanya 5/24. 5/24 dari harta Pak Musa adalah untuk saudara-saudarinya. 2/1. Saudara perempuannya ada yang sudah meninggal Ustadz, sudah Yang meninggal hidup semua. pada saat Pak Iya. Musa wafat. Pak Musa Bapak meninggal itu, saudara laki-lakinya ada 1 Pak Ustadz. Iya ya. Pada saat dia wafat ada saudara laki-lakinya 1. Iya betul. Dia 2 bagian. Saudari perempuannya yang hidup pada Pak Musa wafat berapa orang? Enggak ada, sudah meninggal semua Pak Ustadz. Pada saat Pak Musa wafat tidak Iya. ada lagi saudara perempuannya. Tidak. Berarti buat saudara laki-lakinya semuanya 5/24. Iya. 5/24. Ya. Kemudian istrinya wafat. Iya. Siapa nama istrinya? Sukarsi. Sukarsi wafat. Ketika dia wafat tidak nikah lagi. Enggak, Enggak. Ayah ibunya masih hidup, sudah meninggal. sudah meninggal. Iya. Anak perempuannya berapa orang yang hidup saat dia meninggal? 6 Pak Ustadz. Masih tetap 6. Iya. Ya. 2/3 untuk anak perempuannya. Sisanya 1/3 untuk saudara-saudari Sukarsi. Ada saudara-saudarinya hidup ketika Saudara-saudaranya sudah meninggal Pak Ustadz. Tinggal 1 yang perempuan. saudaranya ada sudah meninggal atau tidak ada? Tidak ada. Sudah ada tapi sudah meninggal semua Pak Ustadz. Ya. Jadi tinggal 1 Sebentar, yang sebentar. perempuan. Saudari perempuan ada 1. Iya. Hah? Iya. Yang masih utuh, yang masih ada. Ya, dia mendapatkan 2/3. Maaf, 1/3-nya. Iya. Jelas? Oh, iya Ustadz. Allah. Terima kasih Ustadz. Ya Allah barik fiik. Saya bacain dari kertas. Assalamualaikum Ustadz, boleh nanya 1 aja, nyelip. Ini banyak Ibu. Ibu 1 ini enggak tahu saya. Ini PR nanti panitia. Ada 40 mungkin ini. Sebentar Ibu gantian ya. Baik Ustadz, saya tunggu Gantian. nanti. Tadi giliran. Bapak di sini 1, sini 1. Siap Ustadz, makasih Ustadz. Allah barik Assalamualaikum. fiik. Salam. Saya orang tua dari 3 anak, 1 perempuan dan 2 anak laki-laki, semuanya sudah berkeluarga dengan anaknya masing-masing. Mereka saat ini sudah menempati rumah masing-masing yang saya pinjamkan dan merawatnya. Ada yang sudah 20 tahun, 12 tahun, 9 tahun, dan beberapa bulan yang lalu. Rumah-rumah tersebut berlokasi dan dengan luasan yang berbeda-beda
Demikian juga bentuk bangunannya sehingga tentu nilai rumah-rumah tersebut berbeda-beda. Jika saya menghibahkan rumah-rumah tersebut kepada anak-anak saya, jika ada apa saja syarat-syarat dan ketentuannya berdasarkan hukum syar'inya, Anda tinggal nilai, umpamanya yang nomor sekian nilainya lebih rendah dari yang lain. Dia 4 tadi, 3 tadi ya. 3 rumah dinilai berapa nilai keseluruhannya, umpamanya 3 miliar rupiah. Yang satu ada 1,3, yang satu ada 800, yang satu sekian. Ya, maka yang dapat 800 dia dapat limpahan dari yang 1,3 untuk menutupi keseluruhannya tadi, biar semuanya 1 miliar. 1,3 berikan yang 300-nya. Yang 300 kelebihan ini dibagi oleh yang kekurang dari 1 miliar tadi. Jelas? Kemudian ayah saya dahulu pegawai pajak dan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya masih ada tetapi sudah sakit-sakitan dan lanjut usia. Mereka sempat naik haji ketika ayah masih aktif. Pertanyaan, apakah haji mereka sah? Kalau tidak sah, apakah saya bisa menghajikan mereka jika nanti saya pergi berhaji? Kalau Anda belum pernah berhaji, tentu tidak mungkin bisa menghajikan mereka. Ya. Kalaupun Anda bisa, tentu jatah antriannya sekarang berapa tahun? 30? 24. Diperkirakan hidup Anda ada 50 tahun ke depan, dari sekarang mendaftar 20 tahun, 24 tahun kemudian Anda hajikan ibu atau ayah, kemudian 24 tahunnya lagi hajikan salah satu keduanya lagi, sisanya. Kalau tidak ada kewajiban Anda. Karena kewajiban haji hanya bagi yang mampu. Wabillahi taufiq. Saya bilang ke anak-anak saya bahwa akan memberikan emas sekian gram untuk membeli motor. Tapi dalam perjalanannya ternyata sekarang dengan 10 gram saja sudah bisa beli motor. Apakah saya boleh membatalkan 12 gramnya dan jadi 10 gram, tapi anak-anak saya pada protes, Ustaz. Jadi gimana ya Ustaz? Sampaikan rekaman kajian tadi biar dia paham bahwa hibah tidak mengikat sampai serah terima. Saya dan suami sudah membelikan masing-masing anak kami, laki-laki 3 orang rumah. Tapi kami kesulitan menyamakan harga rumahnya karena belinya tidak sama dan tidak berbarengan. Tapi kami berusaha menyamakan. Bagaimana ya? Kami berusaha adil tapi terbatas Ustaz. Seperti tadi, ya bila semuanya sudah dapat rumah, dinilai rumah itu sekarang. Yang pertama nilainya berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, digabung dibagi rata. Yang mendapat lebih bayar ke yang mendapat kurang. Ya, bisa difahami? Silahkan Ibu, gantian juga. Ibu yang langsung silahkan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Ustadz. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz. Mohon izin ada 2 tapi saya berusaha untuk sesingkat mungkin ya Ustadz. Jadi 1 adalah pertanyaan bahwa saya berhutang dengan kakak kandung saya Ustadz. Kakak kandung saya nomor 2, kami 11 bersaudara. Pada saat saya berhutang, pada saat itu saya ditawarkan oleh beliau untuk pakai uangnya saja. Pada saat itu saya sudah melakukan pembangunan rumah Ustadz yang sudah hampir selesai, jadi sifatnya finishing. Karena dia menawarkan, akhirnya saya pinjam.
Tapi saat itu uangnya di deposito bank Ustadz. Jadi terus terang Ustadz, saya sampai sekarang takut sekali, takut dosa Ustadz, karena saya baru tahu, bukan baru tahu artinya benar-benar mempelajari riba ini. Walaupun banknya syariah, tadinya saya pikir karena syariah ada yang bertanggung jawab, jadi saya mengikuti saat itu, saya membayar kelebihannya, bahkan lebih dari uang yang ditawarkan oleh bank. Nah, sudah berjalan Ustadz. Sampai saat ini rumah saya belum terjual Ustadz. Kemarin juga alhamdulillah waktu di Mekah saya berdoa agar rumah saya cepat terjual untuk membayar hutang tersebut. Karena hutangnya belum terjual, jadi beliau minta diganti sepenuhnya karena saya belum bisa apa-apa karena rumah belum terjual. Jadi beliau minta lagi bunganya, itu mohon pencerahan Ustadz. Yang kedua adalah terkait hadiah Ustadz. Kami 11 bersaudara, kakak saya yang nomor satu mempunyai suami yang saat ini telah meninggal dunia Ustadz dan tidak punya anak. Saat beliau masih hidup, beliau telah memberikan hadiah rumah, suami tersebut memberikan rumah kepada kakak saya, kepada istrinya yaitu kakak saya. Dan sudah dalam bentuk sertifikat Ustadz atas nama kakak saya. Umur kakak saya 78 tahun. Karena kebutuhan hidup dan untuk berobat, maka kakak saya yang nomor 2 tadi yang terkait dengan saya itu meminjamkan uang juga. Termasuk saya juga telah meminjamkan uang untuk melanjutkan hidup beliau. Karena beliau hidup dengan biaya yang sangat tinggi karena berobat dan lain-lain. Seiring waktu berjalan, kakak saya yang nomor 2 minta rumah tersebut dijual. Saat kita ke notaris, beliau menyatakan hadiah tersebut tidak sah karena saat memberikan hadiah tidak ada saksi. Maka jatuhnya waris, kata notaris. Surat tersebut sudah dalam bentuk sertifikat atas nama kakak saya. Yang kami pahami sertifikat terjadi pasti melalui proses Ustadz. Gitu. Tanggal 26 Februari kemarin kakak saya meninggal dunia. Yang wanita ini istrinya. Bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan waris? Karena informasi dari pengadilan agama ke waris, harus waris dan gonogini, jadi dibagi 2 dengan keluarga suami. Padahal yang kita pahami kalau dalam bentuk sertifikat, itu sudah menjadi hak istrinya yang warisnya hanya ke keluarga istri. Mohon pencerahannya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Anda pinjam dulu tahun berapa? Gimana, mohon maaf. Pinjam uangnya tahun berapa? Oh, yang pertama saya pinjam uangnya tahun lalu Ustadz. Setahun, jadi sejak berjalannya finishing rumah itu. Tahun lalu tahun berapa? Tahun 2025 Ustadz. Tanggal, bulan? Januari. Mohon maaf, Maret Ustadz pulang saya umroh. Berapa harga emas waktu itu? Harga emas waktu itu sekitar 1.500.000 mungkin Ustadz ya. Enggak tahu saya. Ya, saya akan pastikan. Coba Anda konversikan rupiah yang Anda pinjam dapat berapa gram emas. Siap. Kalau umpamanya dapatnya sekilo umpama ya. Siap. Umpamanya 1 kilo. Maka di dalam syariat dibolehkan utang jangka panjang yang perubahan inflasinya besar bisa disesuaikan dengan harga emas. Oh baik Ustaz. Ya, sekarang 3 juta berarti sekilonya Anda katakan ke kakak, saya nggak mau bayar bunga. Tapi kita konversikan saja ke emas. Dulu yang saya pinjam 1 kilo, ya saya bayar ke kakak 1 kilo lagi. Lebih besar mana daripada bunga itu? Sama Ustadz, karena mohon izin Ustadz, yang setahun berlalu kemarin sebenarnya sudah selesai Ustadz. Tapi karena belum sempat saya... Jadi dia udah selesai hutangnya Anda bayar atau belum? Izin. Jadi perjanjiannya waktu itu memang setahun Ustadz antara saya dengan beliau. Dengan saya memberikan uang 178 juta. Jadi udah berapa puluh kali lipatnya bunga deposito. Karena pada saat itu saya perlu dan beliau... Anda sudah bayar berapa? 178 juta. Jumlah hutang berapa? Jumlah hutangnya 2 miliar. Masya Allah. Makanya ya sisanya lagi yang sisanya yang Anda konversi dengan emas. Paham? Paham.
Paham sekarang sudah selesai nomor 1 ya. Siap Ustadz. Nomor 2, apa tadi nomor 2? Terkait hadiah Ustadz, yang sudah dibentuk dalam bentuk Ya jangan sertifikat. ikutin kata notaris. Sekarang sudah nama istrinya, mau hadiah mau apa, sekarang nama dia. Ya. Enggak perlulah dia tahu mau apakah itu hadiah, dia beli dengan keringatnya, apa hubungannya. Ya, Ya. sudah selesai kan? Iya, izin pencerahan ketika kakak sekarang sudah meninggal, rumah itu kan mau dijual Ustadz. Hak warisnya itu keluarga istrinya saja kah? Atau menjadi gonogini suaminya juga Enggak dapat? ada, hak warisnya milik dia, hak warisnya adalah suaminya sudah wafat, bila suaminya sudah wafat, hanya ahli waris yang dari dia saja. Dari istri ya Ustadz? Baik Ustadz. Anak ada? Tidak ada Ustadz. Ya udah. Anak tiri saja Ustadz. Ya udah. Kalau hak waris, kalau kan kami 11 bersaudara Ustadz. Tadi katanya pendek pertanyaan. Sedikit lagi, ada 3 laki, kami 11 bersaudara, jadi 3 laki-laki, yang 2 sudah meninggal Ustadz. Yang 1 masih hidup. Nah pertanyaan saya, apakah yang 2 laki-laki sudah meninggal haknya menjadi sama 2 bagian atau tidak Ustadz? Itu. Saudari perempuan berapa orang 11 yang hidup sekarang? Ustadz, 11 saudara. Hidup semuanya 11 ya. Yang 2 meninggal Ustadz, laki-laki. Saya tanyakan pada saat dia meninggal berapa saudaranya yang hidup, saudarinya yang hidup? Tinggal 7 Ustadz. Perempuan semuanya. Laki-laki 1. Ya udah. Laki-laki yang 1 dapat 2, kemudian yang perempuan dapat 1. Yang sudah meninggal Ustadz? Oh enggak dapat. Mau taruh di mana tuh uang orangnya udah meninggal? Mungkin istri dan anaknya Ustadz tidak ya? Itu bukan untuk dia, istri dan anaknya namanya. Iya. Jelas? Iya, jelas. Sudah cukup Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Mau kita lanjut atau jam 11 sudah? Hah? Kita selesaikan semuanya dengan syarat jangan ada yang keluar. Nanti antum keluar Ana di sini sendirian. Berapa menit ke depan? Berapa menit ke depan? Ketua kajian tolong tentukan. Berapa menit ke depan jedanya? 30 menit. Siap. Saya mempunyai hutang dengan kakak kandung. Saat dari awal berhutang diminta kelebihan bunga. Karena sebelumnya uang tersebut, sepertinya yang bertanya tadi ya. Bagaimana caranya kalau kita mau ikut investasi di investasi syariah? Caranya Anda cari platform investasi syariah. Yang saya ada di situ dan saya bisa meyakini kehalalannya ada namanya LBS Urun Dana. Menggunakan platform dan berizin OJK. Mereka menerbitkan saham dan sukuk. Ikutin saja beritanya online. LBS Urun Dana. Baik Anda mau investasi atau butuh dana pengembangan usaha, bisa dengan bentuk saham atau sukuk, kalau sukuk project. Ya, ada beberapa usaha yang mendapatkan yang listing dan nanti per 6 bulan atau per 3 bulan ada dibuka trading. Bagi yang mau menjualkan sahamnya bisa, sukuk tidak boleh ditradingkan. Hanya saham. Saya mau tanya tentang hibah. Ibu saya usia alhamdulillah 90 tahun dan pengen menghibahkan sebuah rumah yang masih ditempati ibu saya untuk anak berjumlah 8 orang, 1 meninggal, tinggal 7 orang. Gimana pelaksanaannya secara syariat? Mohon penjelasannya.
apakah setelah dibagi ibu saya dan anaknya masih boleh tinggal di situ sampai benar-benar selesai pembagiannya? Ya kasihanlah, umur 90 tahun Anda mau taruhkan di mana kalau rumahnya Anda bagi-bagi eksekusi langsung. Ya. Janganlah kalau dia ingin bagi, kalau cuma satu janganlah dihibahkan. Nanti dibagi sesuai dengan ketentuan Allah lebih bagus. Baik. Saya punya adik sudah meninggal dunia 6 hari yang lalu, sedangkan dia tidak punya anak kandung. Sepertinya ini udah. Harta banyak sekali, berjumlah miliaran. Ini sudah tadi dijawab atau belum? Belum. Rumah di Sumarekon Bogor 1, di Sentul Selatan 1, mobil Zonik 1, BRV 1, motor SMS MX 1, Vario 1, uang di ATM, black card. Black card itu apa? Di atas platinum. Gimana uang tanpa limit itu? ATM, kartu ATM. Terserah dah. Lihatlah isinya di sana berapa. Mencapai miliaran. Mencapai miliaran. Emas batangan. Bagaimana hukum pembagiannya? Karena semua harta ini di tangan istrinya. Dan semua atas nama istrinya. Apakah kami, kakak dan adik, jumlah 4 orang ini mendapatkan warisan tersebut? Kedua orang tua kami telah tiada. Kalau diizinkan saya habis kajian ingin share dengan Pak Ustaz. Ya. Kalau sudah diberikan ke istrinya, yakin atas nama dia sudah selesai. Ya. Tapi kalau ada yang tidak, tinggal diingatkan istrinya bahwa kami hanya bertanya, sampaikan kami hanya sekedar bertanya. Apakah saudara kami ketika wafat ada meninggalkan harta atau semuanya sudah dihibahkan ke istrinya? Ya, tinggal tunggu jawabannya apa. Kalau dia bilang sudah, ini bukti-buktinya, ya udah selesai. Ya. Tapi kalau dia jawab tidak, masih ada, itu yang dibagi waris. Ya. Wabillahi taufiq. Satu tahun yang lalu, suami saya meninggal 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah meninggalkan hutang dan harta berupa rumah. Salah satu rumah kontrakannya mau dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Hitungan pembagian warisnya bagaimana ya Ustaz? Beliau punya amanah, kalau rumah itu laku ada bagian adik bontot saya juga. Sedangkan kami mempunyai 10 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Saat suami saya meninggal ibu kandungnya masih hidup dan sekarang sudah meninggal. Apakah ada bagian ibunya juga? Ya, adik saya perempuan saat itu yatim piatu dan sudah kami anggap anak kandung kami. Ya, berarti dia ada wasiat dan penerima wasiatnya ini adalah bukan ahli warisnya dia. Maka wasiatnya wajib ditunaikan. Maksimal 1/3. Kalau dia menyebutkan angka nominalnya, kalau dia sebutkan angka nominalnya, maka sebesar itu dia dapat. Bila tidak disebutkan, maka 30% terjual 1 miliar 300 juta diberikan kepada adik Anda tadi yang yatim piatu tadi. Ya, adapun yang lainnya dibagi waris.
Selama kita masih hidup dan usia sudah lanjut, apakah sebaiknya dilakukan pembagian harta dalam bentuk hibah, wasiat atau bagaimana? Terserah, tidak ada yang baik. Ya. Karena kalau Anda langsung berikan hibah dan wasiat, lalu Anda hidup bagaimana? Siapa yang menjamin Anda meninggal besok? Walau umur 90. Ternyata Anda hidup 10 tahun lagi, sudah tidak punya harta, sudah tidak punya rumah, karena sudah dibagi-bagiin dan sudah diwasiatkan. Jelas? Maka kalau Anda punya banyak, ya silahkan. Tinggalkan untuk sisa hidup Anda, umpamanya 1 unit rumah dan uang tunai 3 miliar, ya. Kemudian sisanya mau Anda hibahkan dan wasiatkan, silahkan. Ya. Kalau kita meninggal, ada anak berkebutuhan khusus, pembagian harta warisannya bagaimana, yang tinggal om-om dan tante. Tetap haknya dia, ketentuan warisnya tidak berbeda. Kalau dia anak laki-laki, om-om dan tante Anda tidak dapat. Tapi kalau dia perempuan, akan ada bagian saudara-saudari Anda. Investasi apa yang sesuai dengan syariat? Sepertinya tadi udah ya. Pembagian harta waris dan keabsahan hibah dalam keluarga kami. Ahli waris ayah kami baru saja wafat. Beliau meninggalkan 5 orang anak, 3 anak dari istri pertama cerai dan 2 dari istri kedua ibu saya. 5 orang anak. Status aset rumah atas nama ibu saya. Semasa hidupnya ayah saya beberapa kali menyampaikan secara lisan bahwa rumah atas nama ibu saya tersebut dihibah kepada saya dan adik saya, dan ini sering beliau sampaikan dengan saksi ibu dan adik saya. Pertanyaan, mengingat sertifikat atas nama ibu, apakah secara hukum asal rumah tersebut sudah dianggap milik ibu sehingga tidak termasuk harta waris? Secara legalnya iya. Secara legal iya. Secara syariat tergantung. Kalau dia pernah menghibahkan, sudah dihibahkan, itu milik istrinya, itu ibu Anda. Tapi kalau belum pernah hibah, hanya pinjam nama, ya, dia hibahnya ini pun tidak betul karena anaknya 5 yang dapat hibah cuma 2. Ini perbuatan dosa. Apakah ikrar lisan ayah untuk menghibahkan rumah tersebut sah secara syariat? Sah secara syariat. Bagaimana kedudukan 3 saudara saya terhadap rumah tersebut? Dia tetap berhak karena ini pembagian yang hibah yang tidak adil. Kalau ikrarnya secara lisan sah, tapi karena tidak adil menjadi tidak sah karena tidak adil. Saya punya kakak kandung wanita wafat pada saat Ramadan lalu, meninggalkan rumah 1 unit atas nama kakak kandung saya. Kakak kami menikah tidak memiliki anak. Pada saat menikah, kakak ipar membawa anak angkat. Sudah tadi ini. Alhamdulillah. Suami saya sudah meninggal tahun 2020. Apabila saya ingin membagi waris untuk anak-anak saya, bagaimana caranya? Saya memiliki 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dibagi 4, Ibu. Ya, dibagi 4 dan Ibu dapat 1/8. Ya, sisanya 7. Ayah ibu dari suami sudah wafatkah? Kalau sudah wafat, ibu dapat 1/8,
7/8 untuk satu anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti dibagi 4. 4 dengan 7 dibagi 4 ada pecahan, maka 4 dikali 8 menjadi 32. Ibu mendapatkan 4/32, anak laki-laki mendapatkan 14/32, anak perempuan mendapatkan 7/32, 7/32. Dan ada anak perempuan dari suami pertama. Suami pertama Anda tidak dapat waris anaknya, kecuali dari harta suami pertama. Ini kan dari suami kedua berarti kan ya. Ayahnya masih ada. Anak perempuan dari suami pertama tidak mendapat waris dari suami kedua Anda. Kecuali kalau suami pertama Anda wafat, ini masih hidup dia. Pembagiannya seperti apa? Dari suami yang meninggal ada rumah 2 sebelum menikah dengan suami kedua. Saya ada rumah 1. Ya, rumah suami yang sudah wafat tadi Anda nilai berapa nilainya, dibagi 32 bagian. Kalau dijual selesai. Dijual berapa uang penjualannya dibagi 32, Anda dapat 4/32, anak laki-laki dapat 7/32, 14/32, anak perempuan 7/32, 7/32. Rumah dibeli bersama-sama suami istri. Rumah semua sertifikatnya atas nama istri. Dan secara lisan sudah menghibahkan semua kepada istrinya. Berarti milik istrinya sudah. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Apakah perlu ada pernyataan tertulis dari suami? Tidak perlu. Ya, kecuali khawatir kalau ada keluarga dari pihak suami yang akan menanya-nanyakan. Kalau beliau masih hidup, sampaikan, tolong tulis di atas materai bahwa hak kamu sudah kamu hibahkan kepada istrimu. Ya, tapi kalau ada anak laki-laki, tidak perlu juga itu dilakukan karena dengan anak laki-laki saudara terhalangi. Paling ayah ibu dari suami paling. Allah barik fik, cukup. Sabar, bulan depan masih ada 2 tema lagi mengenai ini tentang wasiat dan atiyah. Atiyah dan wasiat. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.